Selamat datang teman-teman dan kawan-kawan kerabat semua yang menyaksikan video ini. Selamat datang di kelompok 3 pada mata kuliah analisis kebijakan. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas sebuah diskusi yang mungkin menarik gitu ya di Indonesia. Karena ini adalah sebuah fenomena yang terjadi mungkin bila kita lihat dari sejarahnya, dari sejarah Indonesia baru merdeka sampai sekarang pun sudah banyak sekali kebijakan yang dikeluarkan, regulasi sudah banyak, program sudah banyak, tetapi masih belum ada penyelesaian dalam kasus ini. Yang akan kami bahas adalah analisis kebijakan pemerintah Indonesia di dalam menangani kemiskinan. Gimana juga akhir-akhir ini kita akan kaitkan dengan kondisi yang terkini yaitu COVID dan resesi. Nah, untuk memperlancar diskusi pada kali ini, saya nggak akan sendirian, saya akan ditemani oleh rekan-rekan saya yang memiliki background yang cukup menarik di dalam bidang ilmu politik dan segala kebijakan pemerintah. Ada Alia, lalu ada Novita, ada Nafta, dan juga ada Deva. Nah, kami akan di sini berbincang bersama, membahas tentang permasalahan, membahas solusi, saran, mungkin apa yang bisa pemerintah Indonesia lakukan untuk mengatasi kemiskinan ini. Nah, mungkin sebelum kita bahas lebih lanjut, kita mulai dari Novita mungkin ya. Gimana problemnya, bagaimana statistiknya dari BPS, gimana sih Nov, menurut Anda? Oke, makasih Jo. Jadi menurut saya ya, kemiskinan itu merupakan salah satu masalah yang penting di dunia bagi setiap negara, khususnya buat negara berkembang seperti Indonesia gitu. Nah, di Indonesia sendiri tuh masalah kemiskinan tuh bukan hal yang baru karena kita udah dari dulu ngalamin yang namanya kemiskinan gitu. Contohnya dari tiap tahun tuh pasti ada aja peningkatan angka kemiskinan di Indonesia, mulai dari tahun 2015 ke 2016 hingga sampai sekarang juga masih ada peningkatan, walaupun ada juga penurunan cuma yang nggak terlalu signifikan gitu. Apalagi kalau kita lihat di kondisi COVID kayak sekarang ini tuh perekonomian kita kan memburuk nih di periode waktu dari Maret sampai sekarang. Nah, pas banget sekarang hari ini Indonesia dinyatakan resmi resesi gitu. Terus dari data yang saya ambil dari BPS di tahun 2016 itu dari periode bulan September itu ada kenaikan yang lumayan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu tahun 2015. Persentase penduduk miskin di daerah pedesaan dan perkotaan ada kenaikan nih. Jadi di daerah perkotaan tuh naik 10,34 juta orang, jadi 10,49 juta orang dari bulan Maret ke September. Namun di pedesaan itu justru turun sebanyak 0,390 juta orang dari 17,67 orang sampai ke 17,28 juta orang. Cuma kalau menurut saya pribadi, di kemiskinan tuh lebih rentan terjadi di pedesaan ya daripada di perkotaan, karena di datanya juga dari tahun ke tahun tuh yang lebih banyak terjadi di pedesaan. Cuma di perkotaan juga walaupun lebih sedikit daripada di pedesaan tuh dia lebih lebih memungkinkan untuk naik angka daripada turun. Kayak misalkan di pedesaan itu di bulan Maret ke September tuh mengalami penurunan dari tadi saya sebutin dari 17,67 ke 17,28 gitu. Jadi kalau dilihat juga ya dari data BPS, jumlah penduduk miskin lebih banyak di daerah pedesaan dibandingkan daerah perkotaan. Sedangkan dari 34 provinsi yang ada di Indonesia, terdapat 16 provinsi dengan angka kemiskinan di atas angka nasional. Nah, hal itu menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi di Indonesia saat ini masih kurang efektif dalam menangani masalah kemiskinan yang ada gitu, yang merupakan masalah penting buat Indonesia. Maka oleh karena itu masalah kemiskinan sendiri tuh membutuhkan perhatian yang khusus serta solusi kebijakan yang tepat dari pemerintah Indonesia gitu Jo.
Nah ya menarik banget tadi kan Novita sempat membahas data-data, bahkan ada data-data yang disebutkan itu sebelum COVID gitu ya. Nah sebelum COVID aja tingkat kemiskinan kita itu cenderung naik setiap tahunnya. Nah mungkin dari Kak Alia sendiri gimana sih Kak, eh, sebelum COVID aja kemiskinan itu tinggi. Bagaimana dengan adanya COVID dan resesi ekonomi saat ini? Bagaimana pendapat Kak Alia? Nah, dari sebelum COVID aja tuh udah ini kan, Pak, apa namanya, tingkat kemiskinan di Indonesia udah sangat tinggi. Nah, apalagi ditambah pas masa COVID ini banyak orang yang kehilangan mata pencarian, banyak yang kena PHK, banyak yang nggak bisa kemana-mana karena adanya pandemi COVID ini. Apalagi 3 bulan belakangan, 3 bulan setelah dinyatakan PSBB yang awal dari Maret, April, Mei, itu kan mereka pada benar-benar diem di rumah kan, benar-benar kehilangan mata pencarian, benar-benar nggak bisa kemana-mana. Terus menurut aku sendiri pemerintah itu kurang apa ya, kurang baik dalam menyikapi masa pandemi ini. Antara kesehatan dan antara perekonomian, pemerintah tidak ada mau mengalahkan salah satunya karena dapat dilihat pemerintah tidak menutup akses orang untuk masuk dan untuk keluar kota atau bahkan keluar negeri. Sementara seharusnya langkah kebijakannya itu pemerintah itu harus mendahulukan pasien-pasien COVID ini, mendahulukan kesehatan masyarakat Indonesia dibandingkan dengan mendahulukan perekonomiannya. Perekonomian akan pulih kembali seiring berjalannya waktu setelah kesehatan masyarakat Indonesia telah benar-benar pulih dan benar-benar sehat, dikatakan sehat. Menurut aku itu sih Jo. Nah ya berarti kalau misalkan kita wrap up sedikit nih, berarti kita harus selesaikan dulu nih permasalahan pandemi ini kayak yang dihadapi semua negara ya. Baru kita be wise untuk ekonominya. Nah kalau dari Nafta sendiri gimana Naf? Kita kan udah punya banyak regulasi, kita udah punya banyak program, bahkan udah banyak banget presiden kita punya, tapi kenapa kemiskinan ini belum selesai gitu sampai sekarang? Baik, terima kasih. Menurut saya ya simpel aja. Kebijakan apapun tidak akan berfungsi jika korupsi tetap beraksi. Dan inilah mengapa angka kemiskinan semakin meningkat ya, karena korupsi juga semakin meningkat, gitu kan. Tetapi pemerintah di sini jangan cuma membuat kebijakan tentang mengatasi kemiskinan, tetapi juga memperketat terhadap pengawasan terhadap korupsi yang semakin meningkat. Itu aja dari saya. Terima kasih. Oh menarik banget, berarti ada korelasi di antara kemiskinan dan korupsi gitu. Yang dimana pemerintah sudah membuat program, pemerintah sudah membuat segala regulasi. Kalau saya mengutip tadi yang Nafta bilang, hampir sia-sia kalau pemerintah masih korupsi. Nah mungkin kalau dari Deva sendiri, gimana deh? Kita tadi udah ngomong tentang banyak masalah, mulai dari korupsi, resesi, lalu juga tingkat kemiskinan yang terus tinggi. Ada nggak sih yang bisa pemerintah Indonesia lakukan, terutama apalagi kita harus memerangi COVID sekaligus memerangi kemiskinan gitu. Oke, sebelum saya jelasin tanggapan saya yang untuk menanggapi hal yang sudah tadi kita bahas, saya lebih menekankan kepada kita semua, kan di sini generasi milenial ya, generasi milenial yang atau bisa disebut sebagai Gen Y. Jadi untuk kondisi yang sekarang ini sebenarnya banyak banget dari generasi kita yang bisa ambil andil dalam kasus yang sedang terjadi di negara ini, seperti munculnya sekarang kan udah banyak banget ya selebgram, influencer, YouTuber. Mereka pun juga ikut andil dalam menggerakkan suara anti korupsi, di mana mereka kan punya power gitu untuk ngebikin orang-orang mendengar mereka
Jadi via mereka ini, orang-orang yang punya power ini untuk dilihat gitu sama banyak orang, dari situ mereka mengeluarkan suaranya untuk menyerukan anti korupsi, dan juga tidak hanya hal itu, mereka juga bisa menyediakan lapangan pekerjaan baru. Seperti kalau misalkan YouTuber atau selebgram atau influencer kan pasti butuh kru, butuh orang-orang yang membantu untuk terjalankannya konten mereka. Itu bisa jadi sebuah inovasi baru untuk memberi lapak kepada para pengangguran yang mungkin sebenarnya mereka itu bisa bekerja, memiliki potensi untuk bekerja, tapi tidak bekerja di kantoran atau di perusahaan-perusahaan besar. Jadi bisa lebih menggali potensi yang dipunya oleh orang-orang yang mungkin sekarang belum punya pekerjaan. Gitu sih kalau menurut saya. Nah, bagus sekali ya diskusi malam ini, karena tadi sudah dijelaskan problem oleh Novita, oleh Kak Alia, dan juga Nafta. Bagaimana mungkin kalau Novita dan Kak Alia membahas lebih ke arah pemerintah, dan Nafta lebih ke arah gimana budaya-budaya yang terjadi dalam pemerintahan gitu. Dan juga ditutup oleh Deva bagaimana kalau pemerintah nggak jalan nih, pemerintah yang terus korup, apa yang bisa kita lakukan sebagai generasi muda dan sebagai pihak sipil gitu. Nah, saya juga punya satu ide sih gimana cara mengatasi kemiskinan, yaitu pemerintah juga harus terus menggalakkan atau mensupport UMKM di Indonesia, karena bila kita lihat ya, penyelamat dari resesi tahun 98 adalah UMKM di Indonesia. Bahkan kalau misalnya kita lihat di kondisi COVID saat ini, banyak sekali UMKM yang terus berjamur di mana-mana, mulai dari makanan, mulai dari pakaian. Nah, untuk mengurangi angka pengangguran juga gitu. Gimana tadi Deva sudah katakan, membuka lapangan pekerjaan untuk orang-orang yang mungkin kurang mampu. Nah, tapi juga ada fungsi dari pemerintah untuk yang kurang mampu dan yang tidak memiliki kecakapan atau kompetensi, ya harus diberikan kompetensi supaya mereka memiliki kemampuan untuk bekerja. Nah, kira-kira begitu saja dari pembahasan malam ini. Menarik sekali, dan sebenarnya kami mau membahas ini lebih dalam lagi, namun karena keterbatasan waktu mungkin kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih buat teman-teman dan rekan-rekan saya sekalian. Terima kasih Kak Alia, terima kasih Novita, terima kasih kepada Nafta, dan yang terakhir terima kasih pada Deva. Sekian dari kelompok 3, kami tutup. Terima kasih.